Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Auto Inspect. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman saat melakukan balancing dan spuring di salah satu toko ban. Ini saya lakukan karena saya telah mengganti ban yang lama dengan yang baru, sehingga idealnya setiap kita mengganti ban baru, sebaiknya kita melakukan balancing dan spuring. Mari kita melihat langsung proses balancing. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengukur diameter lingkaran velg, kemudian mengukur lebar ban untuk men-setting pada komputer agar hasil pengukurannya sesuai dengan spesifikasi roda yang diukur. Kemudian proses balancing pun dimulai. Balancing adalah proses untuk menyamakan berat dari seluruh roda sehingga bisa berputar secara lancar. Menunggu beberapa saat dan akan keluar hasilnya seperti ini. Hasil yang diperoleh dari kedua sisi 55 dan 45. Ini berarti berat pada sisi dalam dan luar roda belum seimbang. Proses ini akan terus diulang sampai hasil yang diperoleh pada kedua sisinya menunjukkan angka 0. Untuk menyamakan berat masing-masing sisi, maka kita menggunakan logam kecil untuk menyeimbangkan berat velg dan ban. Benda yang biasanya digunakan adalah logam yang ditempelkan pada velg untuk menghasilkan roda yang seimbang. Ini adalah contoh logam pemberat, kira-kira beratnya 10 gram. Bentuknya kotak seperti ini. Ini bahannya semacam timah. Sedangkan ini adalah salah satu logam pemberat yang biasanya dijepit di bagian pinggir velg. Mempunyai berat sekitar 35 gram. Terdapat tanda yang bisa kita rasakan ketika roda butuh dibalancing, yaitu ketika melaju pada kecepatan di atas 80 km per jam, maka pada setir akan terasa bergetar. Pada kedua sisi hasilnya masih belum menunjukkan angka 0 atau 0. Pada proses ini akan ditambahkan logam pemberat apabila pada kedua sisinya belum mencapai angka 0. Kemudian apabila salah satu sisi sudah menunjukkan angka 0, maka pada sisi yang masih di atas angka 0, maka pada sisi tersebut yang ditambahkan logam pemberat. Masih tetap pada salah satu sisinya belum menunjukkan angka 0, maka pada sisi tersebut masih ditambahkan pemberat.
Nah, hasilnya sekarang sudah 0 pada kedua sisinya. Kita lanjut ke bagian spuring. Ini merupakan sensor yang dipasang pada tiap roda. Kemudian operator akan men-setting pada komputer, akan memilih jenis kendaraan yang akan di-spuring. Kemudian akan muncul beberapa indikator yang akan di-setel. Spuring adalah proses pada mobil untuk meluruskan kembali kedudukan 4 roda mobil seperti awal sesuai dengan settingan pabrik. Biasanya 2 roda depanlah yang akan diluruskan dan diatur agar kembali seperti semula. Masalah paling umum sehingga kendaraan Anda harus di-spuring adalah karena saat mengendarai mobil Anda akan terasa menarik ke kanan maupun ke kiri. Ini dapat terlihat jelas ketika Anda sedang melaju di jalanan yang permukaannya rata, kemudian setir Anda lepas sesaat, kemudian arah mobil Anda akan susah untuk lurus atau akan sering mengarah ke kiri ataupun ke kanan. Masalah berikutnya adalah Anda dapat melihat dari tingkat keausan ban yang tidak rata. Anda akan mendapati salah satu sisi permukaan ban yang menapak di jalan akan terlihat lebih cepat aus, di mana biasanya pada kedua ban bagian depan akan terlihat di masing-masing sisi bagian dalam, terlihat gundul dibanding sisi luarnya. Perlu diketahui bahwa sebelum melakukan spuring terlebih dahulu operator akan melakukan pengecekan terhadap kaki-kaki mobil Anda untuk memastikan tidak ada komponen yang kocak. Apabila ada komponen kaki-kaki yang kocak, maka proses spuring tidak bisa dilakukan. Ada 3 sudut yang akan di-setel pada roda ini, yaitu sudut chamber, sudut caster, kemudian sudut toy. Untuk mendapatkan nilai pada sudut tersebut, maka operator akan men-setting pada bagian long T-rod roda. Saat proses penyetelan ini saya belum tahu sama sekali seperti apa normalnya dan toleransinya, karena kalau saya melihat di layar menunjukkan posisi di beberapa sudutnya masih merah. Setelah proses ini selesai, saya sudah diperbolehkan meninggalkan tempat, namun setelah saya mencoba jalan beberapa meter, saya merasa posisi setirnya sedikit miring, sehingga saya kembali lagi ke bengkel tersebut untuk menyetel kembali. Dalam hal ini, saya berharap bagi Anda jika ingin melakukan spuring, terlebih dahulu mencari tempat yang dirasa lebih berpengalaman atau yang memiliki alat dan operator yang berpengalaman, sehingga pelayanan yang Anda peroleh lebih baik dan hasilnya pun lebih maksimal. Karena kita tidak tahu apakah alat yang digunakan sudah tidak berfungsi dengan baik, ataukah operator yang bertugas tidak terlalu paham mengenai alat yang digunakan. Semoga video ini bermanfaat. Jika Anda belum subscribe, silahkan dipertimbangkan untuk subscribe untuk mendapatkan notifikasi video baru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.